Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hizbun Arif dari Forum News Network. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tentu saja saya bersama dengan kru Forum News Network mengucapkan permintaan mohon maaf lahir dan batin bila dalam interaksi kita selama ini ada salah kata, salah ucap maupun tindak dan perilaku kami yang tidak berkenan di hati Anda semua. Nah, apa ya yang paling enak ya kalau pada hari raya seperti ini? Ini kan kebetulan sangat mengembirakan karena hari rayanya bisa bersamaan. Ini bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara Asia Tenggara dan juga di belahan lain ini hari perayaan Idul Fitrinya sama pada hari ini. Yang paling enak menurut saya kita melakukan kontemplasi terhadap perjalanan bangsa dan negara kita. Tapi sebelum saya mengajak Anda berkontemplasi, saya mau menjawab beberapa pertanyaan. Terutama ini berkaitan dengan keberadaan channel dari Hersu Beno Point. Ini masih banyak yang bertanya, kenapa ini channel kok setiap kali dibuka ada tulisannya bahwa channel ini tidak tersedia di negara Anda. Ya, ini mungkin bagi yang sudah lama mengikuti channel Hersu Beno Point, ini mereka sudah tahu bahwa sejak hanya sekitar kira-kira 6 bulan setelah channel ini berdiri atau channel ini kami bangun, itu memang sudah langsung di-ban. Jadi itu namanya shadow ban gitu ya. Jadi kenapa? Karena disebut shadow ban karena tidak ada persoalan dengan YouTube, tidak ada regulasi dari YouTube yang kami langgar. Tetapi rupanya banyak sekali konten-konten Hersu Beno Point ini yang dianggap mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu tentu saja kelompok-kelompok tertentu. Saya nggak mau bilang ini kelompok yang berkuasa, nanti kita dianggap bulan Ramadan, pas hari raya Idul Fitri masih suzon juga. Tapi yang jelas bahwa itu menurut mereka yang paham ini disebutnya shadow ban. Jadi memang diblok untuk masuk ke Indonesia gitu. Dan tetapi bagi teman-teman yang ada di luar negeri, channel saya ini tidak jadi persoalan. Mereka bisa dengan mudah leluasa mengakses channel saya. Sementara untuk di dalam negeri, mereka yang baru bisa mengakses dengan mudah itu kalau menggunakan VPN. Ya, ini fitur VPN yang bisa Anda download juga di Google ya. Tetapi ada cara yang lain. Cara yang lain adalah Anda mensubscribe dari channel Hersu Beno Point. Dengan Anda mensubscribe channel Hersu Beno Point ini, maka Anda akan selalu mendapatkan update atau notifikasi setiap kali ada konten-konten baru. Nah, itu yang cara yang lain. Cara yang lain yang saya tentu berharap kalau menurut Anda konten-konten saya dianggap bermanfaat dan penting untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia yang lain, Anda bantu share ya. Bantu share di grup-grup, dengan begitu orang-orang yang belum subscribe atau orang yang sudah subscribe tapi kemudian mungkin dia ada kesibukan lain tidak dapat notifikasi, tetap mengetahui bahwa ada konten baru dari Hersu Beno Point. Saya tentu saja mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman, terutama para subscriber yang terus setia bersama saya dengan susah payah, tapi ternyata kami atau kru Hersu Beno Point bisa sampai sejauh ini perjalanannya. Ini nggak mudah perjalanan ini. Kenapa? Karena memang konten-konten ini pada awal-awal bahkan selalu setiap kali ada konten baru dari Hersu Beno Point itu kelihatannya ada tim yang didedikasikan untuk melakukan report kepada YouTube dengan menyebut bahwa konten-konten Hersu Beno Point itu berisi sex and nudity. Jadi kontennya seks dan kemudian ketelanjangan. Saya kira nggak mungkin ya, karena konten-konten saya akan fokus berbicara tentang masalah politik di dalam negeri terutama. Jadi kalau toh ada nudity itu yang terjadi adalah political nudity, yakni ketelanjangan politik. Jadi saya kira ini yang menyebabkan kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa terganggu dan kemudian memblok channel Hersu Beno Point supaya tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadilah tadi itu bahwa channel ini tidak tersedia di negara Anda. Itu begitu. Tetapi channel ini tetap eksis ya.
Nah, oke, itu sekedar pemberitahuan, sekaligus saya menjawab banyak sekali pertanyaan yang muncul. Masih ada pertanyaan-pertanyaan muncul tentang mengapa channel Heru Purnawan tidak bisa diakses. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semuanya sempurna ya, karena teman-teman pasti akan kesulitan untuk mencari konten-konten lama saya gitu. Jadi ya random. Jadi kalau istilah mungkin konten-konten saya ini beda dengan konten lain yang tidak warawiri di beranda YouTube. Jadi orang harus mencari dengan susah payah, dengan sabar baru dapatkan konten-konten saya secara spesifik. Ini beda sekali memang dengan channel-channel lain yang kalau istilah dagangannya ini dipajang di beranda dari YouTube. Kalau saya tidak bisa, hanya orang yang spesifik, orang yang mencari dan bertanya gitu, itu baru akan dapat konten Heru Purnawan. Oke. Kita lupakan, saya kira itu biasa saja, kita akan jangan kemudian membuat surut perjuangan kita. Sekali lagi terima kasih atas support Anda. Nah, saya tadi kan janji mengajak Anda untuk melakukan kontemplasi. Nah, dua periode terakhir dari Jokowi ini, saya kira banyak, bukan hanya saya pribadi, banyak para pengamat, banyak juga Anda sendiri bisa menilai bahwa ini merupakan periode terburuk ya sepanjang era reformasi. Bahkan banyak pengamat, bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri banyak sekali pengamat yang menilai bahwa sekarang ini disebut Neo New Order atau bentuk baru dari Orde Baru zaman Pak Harto. Tapi banyak juga nggak sepakat kalau disamakan dengan Pak Harto. Kenapa? Pak Harto betul, sepanjang Orde Baru itu memang ada pemerintahnya bersifat otoriter, gitu, tidak demokratis. Tetapi dari sisi pembangunan ekonomi misalnya itu bagus, ada perencanaan yang cukup bagus. Kita boleh tidak setuju dengan pemerintahnya Pak Harto, tetapi Pak Harto itu punya konsep tentang bangsa ini yang disebut pada waktu itu melalui trilogi pembangunan, ya, yang disebut kemudian stabilitas keamanan nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan kemudian pemerataan. Nah, tetapi atas nama stabilitas nasional kan kemudian itu tadi tangan besi, kemudian partai-partai dikontrol, kemudian pertumbuhan ekonomi ini kemudian muncullah konglomerasi di zaman Pak Harto yang targetnya tadinya itu ada trickle down effect atau efek menetes ke bawah yang disebut sebagai pemerataan. Tapi kan kita tahu kemudian pemerataan itu tidak terjadi, dan kemudian ketika Pak Harto lengser, para taipan ini, para cukong-cukong ini udah terlampau besar, dan kemudian ketika era reformasi di mana permainannya sangat bebas. Nah, mereka ini bisa menjadi pemain yang yang tidak terkalahkan karena kekuatan mereka sudah besar, sementara kita disuruh bermain di lapangan yang sama, tentu saja tidak seimbang. Nah, inilah sekarang mereka ini yang kita sebut sebagai oligarki. Jadi mereka ini dulunya memang dibesarkan oleh Pak Harto di masa Orde Baru, dan kemudian sekarang semakin membesar di era reformasi, tidak terkontrol. Pada masa Orde Baru, para pengusaha itu dikontrol oleh penguasa, tapi sekarang terbalik, karena para pengusaha ini bisa menciptakan penguasa-penguasa, dan kemudian dia mengontrol para penguasa. Ini terjadi mulai di level bawah, mulai dari tingkat kota, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Ini kenapa? Karena biaya politik kita yang saat ini sangat mahal, sehingga memungkinkan mereka itu bermain, mengontrol siapa yang akan jadi penguasa di level kabupaten, kota, kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional. Mereka bisa kontrol semuanya. Nah, tapi gini deh, orang kan selalu menyatakan nggak fair dong kalau membandingkan itu dengan Orde Baru gitu, atau membandingkan dengan yang lain. Kemudian kalau disebut terburuk sepanjang reformasi, kira-kira apa tolok ukurnya? Kalau kita mau fair, kita hadapkan apple to apple, ya, yang sama-sama 2 periode. Selama era reformasi ini kan yang 2 periode itu adalah antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Nah, apa bedanya antara zaman Pak SBY dengan Pak Jokowi? Pak SBY dulu banyak sekali kritikus, para pengamat dan sebagainya menyebutnya sebagai autopilot. Ini jadi artinya negara ini dibiarkan jalan sendirian tanpa ada pilotnya. Mereka nggak ngerti sebenarnya siapa pemimpinnya, karena dianggap Pak
Pak SBY lemah gitu ya. Tetapi sebenarnya ini terminologi yang salah kalau menggunakan penerbangan. Autopilot itu kalau dalam sebuah penerbangan itu adalah suatu kondisi yang sangat aman karena diserahkan kepada komputer, itu para pilot dan co-pilotnya itu bisa istirahat. Kenapa? Karena situasinya sedang aman, tidak dijamin tidak terjadi turbulensi gitu. Kalau sekarang kan beda, sekarang justru memang ada pilotnya, tetapi pilotnya ini under capacity, ya. Katakan mungkin pesawat dia pilot kelas kelas terbang kasa gitu diminta untuk membawa Boeing gitu. Yang terjadi adalah turbulensi. Yang paling terasakan sekarang ini adalah pembelahan, ya. Pembelahan itu luar biasa dan kita tidak kenal istilah cebong dan kampret pada masa Pak SBY. Kita juga pada masa Pak SBY tidak ada aktivis-aktivis yang kemudian dikriminalisasi gitu. Pada masa itu nggak dikenal seperti sekarang nih, lapor-melapor dan kemudian rata-rata yang ditangkap adalah mereka yang oposisi pada pemerintah, sementara mereka yang mendukung pemerintah, para buzzer pendukung pemerintah dengan bebas melakukan penghinaan, penistaan agama, dan macam-macam aksi yang mereka bebas tidak terjangkau oleh hukum. Sebenarnya kita kemarin cepat berharap ketika Kapolri di bawah Pak Listio Sigit Prabowo kan beliau sudah mengkonstatir ini sebagai salah satu kelemahan juga. Kenapa? Karena hukum katanya tajam ke atas, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Memang sudah mulai agak berkurang sekarang ini, tidak seperti di masa lalu banyak sekali yang dikriminalisasi. Tapi sekarang tetap praktek semacam itu dalam batas-batas tertentu masih terus berlangsung. Pada masa itu kritik juga kencang terhadap Pak SBY. Tetapi waktu itu ditangani secara berbeda. Misalnya Pak SBY ketika berkaitan sudah menyangkut penghinaan pribadi, personal pribadi, kemudian ini dia sendiri yang melaporkan kepada polisi dengan menempatkan dirinya sebagai pribadi, tidak menggunakan para buzzer itu. Nah, bagaimana pertanyaannya kita akan memperbaiki situasi ini? Ini beberapa rekomendasi dari saya yang saya kira Anda semua nanti bisa juga menambahkan sendiri. Rekomendasi dari saya yang pertama itu jangan pilih partai yang paling banyak koruptornya. Itu gampang Anda mencari daftarnya. Kenapa? Karena partai-partai yang paling banyak koruptornya ini ya jelas kalau dia dibiarkan terus berkuasa, maka korupsi akan semakin merajalela. Dan tip yang kedua yang saya sarankan, jangan pilih presiden yang diusung oleh partai-partai yang paling banyak koruptornya. Karena kalau presidennya juga, karena kalau partai yang mengusung itu adalah partai yang banyak koruptornya, pasti nanti di masa pemerintahan presiden itu juga akan terjadi banyak kasus-kasus korupsi. Nah, karena Anda bertanya, gimana caranya ya kita memilih presiden yang tidak diusung oleh partai-partai yang banyak koruptornya? Karena sistem kita sekarang ini dengan presidensial threshold 20% itu membuat kita tidak punya pilihan. Kita jadi teringat ya pada Pilpres 2019 lalu cuma ada 2 calon presiden, dan artinya kemudian orang kalau tidak suka pada Jokowi terpaksa memilih Prabowo, sebaliknya ketika tidak suka pada Prabowo dia memilih Jokowi. Jadi bukan memilih itu berdasarkan track record orang itu atau betul-betul pilihan yang terbaik. Kita hanya memilih dia terbaik di antara yang terburuk. Itu pun kemudian itu kan artinya pilihannya semua buruk gitu ya. Itu yang terjadi, dan cilakanya pada Pilpres 2019 itu yang kita saksikan sekarang itu terkesan sekali bahwa pilpresnya itu sebenarnya baku atur, dipilih presiden yang dipastikan akan kalah, ya ini Prabowo, dan kemudian setelah Prabowo kalah dia bersama dengan wakilnya Sandiaga Uno kemudian diajak bergabung di dalam koalisi pemerintahan, alasannya untuk mengatasi pembelahan. Tapi faktanya kan itu tidak mengatasi pembelahan karena persoalannya bukan pada Prabowo dan sandinya, tapi persoalannya adalah pada level para pendukung presiden yang terus-menerus menarasikan soal pembelahan itu. Karena itu menurut saya rekomendasinya agar jangan sampai kemudian kita terjebak kembali pada pilihan seperti yang lalu, hanya memilih satu di antara 2 pilihan yang dua-duanya itu sudah didesain oleh para partai-partai yang berkuasa bersama para oligarki, maka terus berusaha perjuangkan 0%.
Anda pasti juga menyatakan, tapi kan 0% bolak-balik terus ditolak oleh majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Saya bilang jangan pernah lelah, karena saya kira situasi Indonesia belakangan ini mungkin suatu saat akan memaksa munculnya kesadaran di kalangan para hakim konstitusi. Kita ingat ya, dalam beberapa kasus sudah mulai ada kesadaran itu, karena banyak dalam kasus hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dissenting opinion gitu, atau kemudian meloloskan dalam misalnya dalam kasus undang-undang omnibus law yang disebut sebagai inconstitutional bersyarat. Lumayan lah inconstitutional bersyarat gitu. Apa rekomendasi berikutnya? Jangan pilih presiden yang punya modal itu popularitas. Ini belajar dari pengalaman, ini saya sarankan abaikan survei-survei ya. Jadi jangan memilih berdasarkan menurut survei ini elektabilitas calon ini paling tinggi. Ini kemudian Anda memilih itu berdasarkan ikut-ikutan. Ini memang target dari lembaga-lembaga survei itu yang disebut sebagai bandwagon effect. Jadi efek ikut-ikutan. Jadi orang cenderung memilih apa yang dipilih oleh orang banyak. Ini memang dengan sengaja, dan lembaga-lembaga survei itu perannya seperti itu, menggiring opini publik untuk Anda memilih calon yang mereka akan dukung. Yang kelima, nah ini menarik, ini berkaitan dengan buzzer. Ada pilihannya yang terjadi, pilihan yang saya kira saya tawarkan pada Anda, lawan atau abaikan para buzzer. Sekarang kalau lawan sudah banyak yang melakukan. Tetapi kalau Anda memilih melawan, saya kira yang paling penting Anda jangan ikut-ikutan narasi yang terus-menerus dilakukan oleh para buzzer, ya, di pembelahan. Kita justru harus membuat counter narasi, itu bangun kesadaran bahwa kita ini sebagai bangsa Indonesia, kita adalah bersaudara, lepas apapun. Lepas etnis, agama, pilihan politik, ataupun afiliasi Anda terhadap organisasi. Jadi kita boleh berbeda pendapat, tapi yang paling harus kita ingatkan, kita adalah bersaudara. Jadi mulai kita juga jangan membuat semacam stigma-stigma atau naming gitu, yang disebut misalnya ada cebong, ada buzzer, ada kampret, kita jangan ikut-ikutan dan mereka. Nah, pilihan lain sebenarnya menurut saya abaikan. Jadi kalau toh ada konten-konten dari para buzzer, itu jangan disebar di media sosial ya. Anda mesti mulai selektif juga. Jadi jangan setiap kali ada konten, Anda tanpa melakukan check and recheck, Anda langsung menyebarkan. Itu jangan terbiasa seperti itu. Jadi kalau hal semacam ini nanti bisa mengurangi juga hoax dan sebagainya. Nah, yang keenam, rekomendasi saya, ini tadi saya sudah sebut di depan, ini biang keladinya adalah para taipan oligarki, para cukong politik. Ini memang berat ya, karena mereka ini sudah sangat berkuasa, dan mereka melakukan kapitalisasi yang sudah besar semakin besar. Ini kan dari laporan-laporan survei dari berbagai lembaga keuangan negara maupun laporan dari berbagai lembaga keuangan dunia dan juga perbankan menyebutkan bahwa di Indonesia ini orang yang kaya semakin kaya gitu ya. Dan ini mereka semakin berkuasa. Nah, ini memang perlawanan jangka panjang. Kita harus membangun kekuatan ekonomi sendiri. Harus ada kesadaran semacam ini. Ini nggak mudah, ini berat sekali. Saya kira dulu sempat ada yang muncul ya, Pak. Setelah aksi 212, itu ada muncul gerakan-gerakan ini. Tapi ya seperti itu, layu di tengah jalan. Saya tapi tetap memberikan rekomendasi bahwa kita harus, secara ekonomi kita harus mandiri. Kenapa? Kalau kita tidak mandiri secara ekonomi, kita akan tergantung, dan kemudian kita bisa disetir oleh kelompok-kelompok oligarki ini. Ini perjuangan jangka panjang. Yang ketujuh, saya kira rekomendasinya adalah teruslah bersuara, lawan ketidakadilan. Jangan pernah lelah untuk melawan ketidakadilan, jangan pernah putus asa bahwa mereka percuma juga melawan mereka karena mereka sangat kuat. Nah, ini kan sudah disebutkan bahwa kejahatan itu terus berkuasa bukan karena mereka kuat, tetapi karena orang-orang baik itu hanya berdiam diri. Saya kira itu saja beberapa rekomendasi dari saya. Anda bisa menambahkan. Tetapi satu hal yang tetap saya harus terus serukan, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, dan caranya teruslah bersuara, teruslah lawan ketidakadilan. Saya Husnul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong bebek angsa dikuali, gagal ngurus bangsa minta 3 kali, bohong ke sana bohong ke sini.